Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang tindakan pada pernafasan. Jadi tindakan apa saja yang dilakukan pada pasien dengan masalah pernafasan. Jadi kita nanti akan membahas tentang fisioterapi dada, drainase postural atau postural drainase, kemudian penghisapan lendir atau suction, orofaringeal, nasofaringeal, kemudian nasotracheal dan tracheal. Pertama, fisioterapi dada adalah salah satu dari bagian fisioterapi yang sangat berguna bagi penderita penyakit respirasi baik yang bersifat akut maupun kronis. Jadi pada pasien dengan masalah respirasi yang banyak sekret di parunya, maka kita bisa melakukan fisioterapi dada untuk mengembalikan dan memelihara fungsi otot pernafasan. Jadi biar nafasnya itu tidak terlalu sulit. Kalau dia terlalu sulit nafasnya, dia bisa kelelahan. Jadi kita bantu dengan fisioterapi dada untuk meningkatkan efisiensi pernafasannya, meningkatkan ekspansi parunya, kemudian pasien bernafas dengan bebas, mendapatkan oksigen yang cukup, dan dapat mengeluarkan sekret dari saluran nafas. Setelah pasien dapat mengeluarkan sekret dari saluran pernafasan, maka pasien dapat bernafas dengan bebas, kemudian mendapatkan oksigen yang cukup, meningkatkan efisiensi pernafasan dan ekspansi paru, maka otot-otot nafasnya ini tidak bekerja dengan lebih, jadi dia normal. Bagaimana cara melakukannya? Pertama, koreksi postur dulu. Jadi pasien diminta untuk duduk tegak, kemudian tidak membungkuk, tidak miring, duduk tegak, kemudian anjurkan untuk tarik nafas dalam melalui hidung. Tarik nafas pelan-pelan, tahan 1-3 detik, keluarkan lebih pelan lagi. Jadi tarik 2 hitungan, 1, 2, tahan 3 detik, keluarkan dari mulut. Jadi mengeluarkannya dari mulut mencucu ya. 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Nah, ini pasien diajarkan jadi menghembuskan udara seperti meniup lilin atau mencucu. Dilakukan dengan gerakan tangan juga bisa. Nah, jadi boleh seperti itu, boleh langsung. Kemudian dilakukan pagi dan sore masing-masing 10-20 kali nafas dalam. Nafas dalam ini dilakukan dengan nafas perut ya, jadi bukan nafas dada. Jadi yang kembang kempis adalah perutnya, bukan dadanya. Kemudian setelah fisioterapi dada, kita bahas ke postural drainase. Nah, ini adalah intervensi untuk melepaskan sekret yang ada di segmen paru dengan menggunakan pengaruh gaya gravitasi. Jadi bisa postural drainase ini dilakukan dengan kombinasi dengan fisioterapi dada. Misalnya pasien dilakukan postural drainase dulu, kemudian dilakukan fisioterapi dada. Jadi sekret ini kan paru-paru kan banyak lokasinya ya. Jadi ada banyak lobus lokasi paru-paru itu terbagi-bagi. Nah, ini nanti dicek menggunakan stetoskop di mana cairannya. Kalau kita sudah tahu cairannya di mana, maka kita menentukan posisi yang tepat untuk mengeluarkan cairan tersebut. Nah, cairan tersebut dalam posisi sekitar 1 jam, pasiennya melakukan posisi yang sesuai dengan cara untuk mengeluarkan cairan di lobus paru yang mana. Setelah melakukan postural drainase, bisa dilakukan fisioterapi dada untuk mengeluarkan sekret yang sudah mengumpul tadi. Postural drainase ini dapat dilakukan untuk mencegah terkumpulnya sekret dalam saluran nafas, tetapi juga dapat mempercepat pengeluaran sekret sehingga tidak terjadi atelektaksis. Atelektaksis ini rusaknya paru-paru atau alveolusnya rusak. Jadi kempes ya, alveolusnya kempes, otomatis pertukaran oksigen dan CO2 menjadi berkurang di paru-paru sehingga pasien sesak. Kemudian pada penderita dengan produksi sputum yang banyak, postural drainase ini lebih
efektif disertai dengan clapping dan vibrating. Jadi clapping dan vibrating ini termasuk dari fisioterapi dada tadi. Clapping itu seperti ini ya, pak 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 pak. Jadi ini seperti mangkok, kita tepuk-tepuk, di mana kita curiga di situ banyak sekretnya, biar sekretnya bisa keluar. Kalau vibrating digetar seperti itu. Kemudian tindakan yang lain adalah hisap lendir atau section, yaitu tindakan untuk mempertahankan jalan nafas, kepatenan jalan nafas atau airway dengan mengeluarkan sekret pada klien yang tidak mampu mengeluarkan sendiri. Ini biasanya pada bayi, jadi bayi itu nggak bisa disuruh sisi, atau pasien yang tidak sadar, atau pasien yang letargis. Nah, ini bisa dilakukan dengan section. Section ini bisa dilakukan di mulut, oral section, atau di nasal section, atau di nasotracheal section, sampai trakea ya. Jadi kalau yang nasal ini bisa langsung dimasukkan, yang mulut bisa langsung dimasukkan, kemudian yang nasotracheal ini karena harus masuk paru-paru menggunakan alat laringoskop. Jadi untuk membuka jalan nafas. Jadi kalau tidak mau dibuka jalan nafas biasanya masuk ke kerongkongan menuju ke lambung. Kalau dibuka jalan nafasnya menuju ke trachea, nasotracheal suction. Ini pada bayi baru lahir yang air ketubannya hijau kental, hijau lumpur. Ini sebelum kita rangsang bayi supaya menangis, kita lakukan section nasotracheal. Jadi dokter melakukan section nasotracheal dengan laringoskop, kemudian sectionnya masuk ke trachea, dibersihkan, baru dirangsang supaya bayi menangis. Kalau bayi air ketubannya hijau langsung dirangsang, maka ketubannya bisa masuk ke paru-paru lebih banyak lagi. Nah, ini alat-alat untuk section. Ini ada nasal, ada kanul section. Jadi selang section ini ada macam-macam warnanya. Ada yang kuning, hijau, putih, hitam, biru. Ini sesuai dengan ukurannya. Jadi paling kecil ini kuning. Kemudian ada yang kuning, yang hijau muda ini lebih di atasnya kuning, kemudian biru, kemudian hitam, kemudian putih, kemudian hijau. Jadi nomor 8, 10, 12, ini 14. Ini lebih kecilnya lagi, berarti 8 ini. Kalau enggak 4, kemudian yang hijau muda itu 6. Ini ya, ini selang kanul section, kemudian ini yankur. Yankur ini sama juga, sama bisa untuk section juga. Ini biasanya digunakan untuk di OK untuk menyedot darah. Jadi dia lebih bedanya di sini kaku. Jadi kalau di sini kan lentur, masuk ke mulut, masuk ke hidung. Kalau ini ketika pembedahan langsung ke lokasi pembedahan. Jadi dia cepat menghisap darahnya. Kemudian ini alat sectionnya seperti ini, ada yang portable, ini kecil misalnya untuk transportasi, misalnya ketika melakukan rujukan menggunakan section transport mobile seperti ini. Yang ini biasanya untuk di OK, di ruang bersalin. Kemudian ini ya yankur untuk seperti ini bisa, jadi bisa menggunakan yankur ini lebih kaku atau nasal kanul yang lemes seperti ini. Nah, ini pada bayi, bisa juga ibu bisa melakukan section pada bayi dengan alat section manual. Jadi kalau ini kan alat section elektrik, kalau ini manual cuma didorong-dorong seperti itu juga ada. Oh, ini elektrik juga tapi rumahan ya. Jadi kalau ini kan rumah sakit, klinik rumahan, tapi ada yang manual juga. Nah, ini salah satu manual. Manual macam-macam. Ada yang selang, terus ada tempat lendirnya, kemudian ada pompanya. Kalau ini delay ini juga manual ini. Ini bisa untuk pertolongan pertama untuk ibu kalau bayinya pilek disedot pakai ini. Untuk resusitasi bayi baru lahir juga kalau tidak ada section menggunakan delay juga bisa, tapi menggunakannya harus tepat. Jadi ketika mau dimasukkan ke hidung bayi, ditekan dulu, ditekan, dimasukkan baru dilepas. Nah, ini nanti narik menyedot sekret dari dalam. Beda kalau dimasukkan,
ditekan. Nah, ini sekatnya yang di sini malah terdorong. Jadi ditekan dulu baru dimasukkan. Jangan dimasukkan baru ditekan. Oke, jangan lupa itu. Kemudian oropharyngeal airway. Apa itu oropharyngeal airway? Ini untuk menjaga kepatenan jalan nafas di oral. Oro itu oral, lewat mulut. Jadi ini nanti teman-teman kalau di klinik dengarnya disebutnya biasanya OPA, oropharyngeal airway, jadi disingkat ya. OPA, ambilkan OPA. Nah, OPA ini pipa yang dimasukkan ke mulut sampai paring pada orang yang tidak sadar. Fungsinya membebaskan jalan nafas. Jadi ini kelihatan ya gambarnya, dimasukkan di mulut ini sampai ke paring. Jadi posisi pasiennya setengah ekstensi. Jadi ditengadahkan baru dipasang OPA ini untuk membuka jalan nafas. Jadi jalan nafasnya paten pada pasien tidak sadar. Kenapa? Karena jika tidak dipasang OPA ini, lidahnya pasien ini jatuh ke belakang, maka dia menutupi jalan nafasnya. Karena dia tidak sadar, dia tidak bisa mengontrol lidahnya menutupi jalan nafasnya. Jadi pasien meninggal karena jalan nafasnya tertutup oleh lidahnya sendiri. Jika terpasang OPA, maka lidahnya ini ditahan oleh OPA tadi, sehingga tidak menutup jalan nafasnya. Jadi besok diingat ketika kita praktek, ada pasien yang hilang kesadaran, terus yang kita sama sekali nggak sadar, kita cek nggak sadar, pertolongan yang lain belum ada, kita pasang OPA dulu. Kemudian kita rujuk ke ICU atau ICCU. Kemudian, nah ini ya, lidah biasanya jatuh ke bagian paring posterior sehingga menghalangi jalan nafas. Sehingga pemasangan OPA yang bentuknya telah disesuaikan dengan palatum atau langit-langit mulut mampu membebaskan dan mengedarkan jalan nafas. Jadi dia menahan lidah. Dapat juga berfungsi untuk memfasilitasi pelaksanaan section. Jadi di tengahnya ini ada lubangnya. Ini ya, OPA ini ada berbagai ukuran untuk neonatus, anak, kemudian dewasa yang badannya besar, kecil, ini udah ada ukurannya semua. Nah, ini tengahnya ada lubangnya, bisa untuk section. Kemudian OPA ini digunakan dalam jangka waktu pendek, post anestesi atau langkah postikal. Jadi sudah setelah di anestesi, pasiennya nggak sadar, dipasang OPA. Jadi untuk penggunaan jangka pendek saja. Untuk penggunaan jangka panjang, menggunakan endotracheal tube atau ET untuk menghindari gigitan pada selang endotracheal. Jadi pada pemasangan ET ini juga bisa dilindungi dengan OPA ini, karena ET ini kan selangnya lebih tipis dibanding OPA ini, jadi bisa ET-nya dimasukkan ke dalam OPA. Atau di sampingnya ET diberi OPA, jadi ET-nya di sampingnya sini, jadi dia nggak kegigit pasiennya. Kalau pasien dewasa kan giginya kuat ya, jadi. Kemudian kalau tadi OPA dari oral, ini nasopharyngeal airway. Nggak ada singkatannya ya. Ini memelihara jalan nafas pasien dari ketidaksadaran. Jadi dipasang pada pasien tidak sadar untuk melindungi untuk melindungi ET dari gigitan juga bisa, kemudian memfasilitasi suction juga bisa. Bukan gigitan ya, ini nomor B ini nggak kepakai ya. Memfasilitasi suction juga bisa. Kontraindikasinya tidak boleh pada pasien dengan keadaan sadar atau semi sadar karena dapat merangsang muntah, spasme laring, dan harus berhati-hati jika terdapat trauma oral. Jadi kalau di mukanya ada trauma, kita harus hati-hati. Ini mungkin nggak dipasang ini, apakah nanti akan memperberat traumanya dari pasien itu atau tidak. Jadi benar-benar harus dipastikan dia bisa dipasang nasopharyngeal airway atau tidak. Ini ya bentuknya beda dengan OPA tadi, lebih panjang. Kemudian intubasi nasotracheal dan tracheal. Jadi intubasi nasotracheal ini selang yang masuk dari hidung naso ke trachea. Jadi dia langsung masuk ke
saluran udara. Memasukkannya bagaimana? Karena kan di sini ada pertigaan ya, ke kerongkongan sama tenggorokan. Kerongkongan ke lambung, tenggorokan ke paru-paru. Nah, supaya masuk ke tenggorokan menggunakan laringoskop. Karena kalau langsung dimasukkan secara otomatis dia masuk ke lambung. Supaya masuk paru-paru menggunakan laringoskop. Nah, ini intubasi ini dibagi dua menjadi orotracheal atau endotracheal dan nasotracheal. Orotracheal dan endotracheal ini melalui mulut, nasotracheal melalui hidung. Ini tindakan ini memasukkan selang sampai ke pertengahan antara trachea dan pita suara. Jadi nanti ujungnya ini tepat di karina. Jadi percabangan antara paru-paru kanan dan kiri. Ini memasukkannya dengan laringoskop ya, seperti cangkul ya. Jadi kita megangnya gini, kita masukkan, kemudian kita angkat. Nanti kita melihat jalan pertigaannya itu nanti kita lihat lubang yang masuk ke tenggorokannya, kemudian ke tracheanya, kemudian kita masukkan ET ke tracheanya. Ini loh, kalau dia tidak pakai laringoskop dia nggak susah masuk ke sini, tapi ke bawah sini, ke lambung. Nah, setelah dipasang, disambungkan ke airbag tadi yang kita bahas sebelumnya tadi. Nah, ini untuk memberikan ventilasi. Ini airbag ini penggunaan jangka pendek. Setelah dia sudah dipasang, bagus, kita siapkan ventilator, kemudian kita sambungkan ke ventilator. Ini di sini kita sambungkan ke ventilator. Ini ya, disambung ke ventilator, ini diberi fiksasi supaya posisinya tidak bergerak. Nah, ini menggunakan laringoskop. Yang ini lewat nasal, yang tadi lewat mulut, ini lewat hidung. Jadi ini nasotracheal. Jadi dibantu dengan alat seperti ini masuk. Nah, ini ke karina. Jadi kalau pada dewasa di sini ada gelembung udaranya. Jadi nanti ada penguncinya. Jadi ini nguncinya dari sini. Jadi ini udara masuk lewat sini, ini udara kunci. Ini ada selang sendiri untuk menggabungkan kunci ini. Kalau pada neonatus tidak ada penguncinya. Kalau pada selain neonatus, anak atau dewasa ada penguncinya. Kemudian kita ke resusitasi jantung paru. Sebelum kita belajar resusitasi jantung paru, kita pahami apa itu bantuan hidup dasar atau BHD. BHD adalah pelayanan kegawat daruratan. Jadi pelayanan kegawat daruratan itu ada dua, BHD dan bantuan hidup lanjut. Jadi dasar dan lanjut. Kalau yang lanjut ini sebagai pelengkap jika bantuan hidup dasar berhasil dilakukan. Jadi BHD atau bantuan hidup dasar ini layanan kesehatan dasar dilakukan terhadap pasien yang mengancam jiwa. Kemudian bantuan hidup dasar ini, BHD ini adalah bantuan sebelum mendapatkan perawatan lebih lanjut. Jadi biasanya dilakukan di luar rumah sakit tanpa menggunakan peralatan medis. Jadi yang bisa melakukan BHD siapa aja bisa yang sudah mengikuti pelatihan. Jadi tanpa peralatan medis dilakukan BHD. Kemudian BHD ini yaitu tindakan kesinambungan antara pengamatan serta intervensi dalam pertolongan. Jadi ketika melakukan BHD kita harus observasi pasiennya, kita lakukan apa sesuai dengan kondisi pasiennya, jangan salah. Jadi nanti ada misalnya satpam, kemudian pegawai-pegawai kantor itu dilatih BHD. Jadi ketika ada sesuatu yang mengancam hidup di sekitarnya, tenaga kesehatan belum datang, dia bisa memberikan bantuan. Kemudian keberhasilan bantuan hidup dasar ini tergantung oleh kecepatan dalam memberikan tindakan awal bantuan dasar. Misalnya pada pasien dengan henti jantung, ketika dia cepat mendapatkan bantuan, maka kerusakan atau kematian yang mungkin terjadi ini bisa berkurang banyak. Jadi harus cepat dan tindakan bantuan hidup dasar ini dilakukan secara baik dan benar atau tepat. Kalau tidak tepat ya berbahaya juga.
Jadi ini ada rantai kelangsungan hidup ini yang dasar ini di luar rumah sakit ya. Di luar rumah sakit ini bisa dilakukan dengan pertama pengenalan pengaktifan sistem tanggap darurat. Jadi udah ketika ada pasien henti jantung itu kita udah komunikasi dengan ICU atau ICCU terdekat atau IGD. Kita ada pasien seperti ini, kita akan melakukan pertolongan. Kemudian kita melakukan CPR. Jadi ini bisa dilakukan juga langsung, misalnya langsung memberikan CPR, kemudian kita mau minta orang yang lain menghubungi sistem tanggap darurat, misalnya IGD, PMI, PISC, dan lain-lain. Nah, salah satu langsung melakukan CPR yang berkualitas tinggi secepatnya. Jadi jangan nunggu-nunggu. Aku telepon dulu ya. Enggak, orang lain disuruh telepon, kita langsung melakukan CPR. CPR-nya yang tepat itu bagaimana? Yang kedalamannya itu tepat, kemudian dia tidak posisinya bagus, maka dia bisa memompa darah ke seluruh tubuh. Idealnya kalau di luar negeri, di tempat-tempat yang di bandara itu udah ada alat defibrilasi cepat. Jadi ada alat yang memang dia sangat mudah banget. Jadi tinggal pasang aja, nanti dari alat itu udah membaca ini pasien ini butuh apa, nanti ada perintahnya. Misalnya segera menjauh. Nah, kita menjauh, nanti alat ini melakukan defibrilasi. Ada kelistrikan jantung secara otomatis setelah menilai rekam jantungnya secara alat itu sendiri. Jadi alat itu udah didesain bisa melakukan penilaian, kemudian ketika nilainya itu dia membutuhkan defibrilasi, dia melakukan defibrilasi sendiri, nanti dia memberi aba-aba kepada penolong supaya menghindar dari korban. Kemudian setelah dilakukan pengaktifan sistem tanggap darurat, ambulan datang, kemudian pasien dibawa ke rumah sakit atau klinik untuk perawatan pasca serangan jantung atau cardiac arrest. Beda dengan di rumah sakit ini pengawasan dan pencegahan dilakukan jika memang terjadi sesuatu, diaktifkan. Misalnya kalau di rumah sakit pengaktifannya kode blue. Nanti diumumkan kode blue di ruang bersalin. Kalau ada serangan jantung di ruang bersalin, nanti menginformasikan, kemudian orang-orang di sekitar situ langsung mendekat. Nah, mendekat, kemudian ini memberikan pertolongan pertama. Kemudian bisa menggunakan alat ini, bisa tidak. Kemudian jika memang benar-benar ini memang serangan jantung, maka kita memanggil tenaga dari ICU untuk menjemput pasien dan dibawa ke ICU. Bagaimana teknik resusitasi jantung paru? Ingat, jadi kita harus memperhatikan keselamatan dulu. Jadi danger, bahaya. Kita bahaya nggak nolong pasien itu. Misalnya pasien di tengah jalan, kita kalau nolong malah bisa ketabrak ya. Jadi dibawa ke pinggir terlebih dahulu. Walaupun kita memang harus segera kompresi, tetap kita harus memperhatikan keamanan dulu. Jadi pasien dipindah ke tempat yang aman, kita cek, Pak, atau Bu, bangun. Ternyata dia tidak sadarkan diri. Kemudian dicek denyut nadinya, tidak ada nadi, maka dilakukan kompresi. Kemudian dicek ada nafasnya tidak ada nafas, lakukan VTP, ventilasi tekanan positif. Airway dulu ya. Jadi setelah dilakukan sirkulasi tadi, bebaskan jalan nafas, baru diberikan ventilasi tekanan positif atau breathing-nya, pernafasannya. Bagaimana pemberian sirkulasinya, resusitasi jantung paru ini, sirkulasinya ini ya. Jadi posisinya tangannya harus lurus, tangannya ini bisa dikunci seperti ini, atau ditekan seperti ini, kemudian tangannya lurus, nggak boleh nekuk, kemudian ditekan sepertiga dari diameter tubuh pasien ini,
Dan nggak boleh copot-copot, ini telapak tangannya jangan lepas-lepas dari pasien, tetap di pasien, cuma ditekan, tarik, tekan, tarik, tapi nariknya tetap nempel ke pasien. Nah, ini kompresinya, kecepatannya 100 sampai 120 kali per menit. Kedalamannya minimal 5 cm. Kemudian maksimal 6 cm. Jadi ini ya, setiap kompresi harus full recoil. Jadi ini misalnya kulitnya pasien di sini, ketika kita kompresi 5 cm, balik lagi, jangan sini cuma belum sampai atas ditekan lagi. Harus full recoil, balik, tekan, balik, tekan, balik, tekan, balik, tekan. Nanti bisa lihat video saya di Code Blue, nanti lebih mudah sekali dipahami. Kemudian usahakan seminimal mungkin melakukan interupsi terhadap kompresi. Jadi kompresinya ini dilakukan satu set, jangan satu set kemudian ini megang ini ditinggal-tinggal, jangan. Yang kompresi ya kompresi saja. Nanti orang lain yang melakukan bantuan yang lain. Kemudian hindari pemberian nafas bantuan yang berlebihan. Setelah itu, setelah kompresi, cek airway, pembukaan jalan nafas. Teknik membuka jalan nafas bisa menggunakan head in chin lift, teknik angkat kepala, angkat dagu, atau jaw thrust. Nah, ini pada pasien dengan curiga ada trauma leher menggunakan teknik jaw thrust. Yang ini ya jaw thrust, yang head in chin lift ini yang atas nih. Ini yang atas nih, head in chin lift. Jadi dagu ditekan, kening ditekan, dagu ditarik. Kalau yang jaw thrust ini dari atas, jadi di gini. Oke. Kemudian setelah airway-nya udah terbuka, maka selanjutnya dilakukan breathing atau pemberian nafas jika pasien tidak ada nafas. Nah, tujuannya adalah mempertahankan oksigenasi yang adekuat, memberikan nafas, bantuan 2 kali bantuan nafas setelah 30 kali kompresi. Jadi kompresi ini 30, jangan berhenti sebelum 30. 30, kemudian baru ventilasi. 1, 2, kompresi lagi. 30, 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 30, 1, 2, seperti itu. Berikan bantuan nafas sesuai volume tidal, 10 mili per kilogram berat badan, yang cukup untuk mengangkat dinding dada. Jadi ventilasi yang diberikan harus cukup, jangan kurang, jangan berlebih. Kalau kurang nanti tidak maksimal, kalau berlebih bisa menyebabkan baru trauma, yaitu paru-parunya terjadi trauma. Kemudian pada kondisi terdapat 2 penolong atau lebih, jadi kalau sendiri kita hanya melakukan kompresi, tapi jika ada 2 penolong bisa diminta untuk memasukkan alat bantu nafas lanjutan, yaitu ET. Jadi selang ET tadi dimasukkan. Misalnya udah dikompresi nih nggak respon atau respon udah sadar atau nafasnya udah ada tapi tetap kurang adekuat. Nah, ini dibantu dipasang ET, kemudian menggunakan airbag dibawa ke ruang ICU. Jadi kalau kita menggunakan airbag saja kadang kurang kalau untuk jangka waktu lama kurang bagus. Jadi menggunakan ET. Oke, materinya sudah selesai. Menjadi tahu adalah kebutuhan bukan kewajiban. Jadi apa yang saya share di sini mungkin tidak lengkap, pasti sangat tidak lengkap. Jadi teman-teman harus mencari tahu lagi di mana-mana dari beberapa referensi untuk melengkapinya. Terima kasih atas atensinya. Saya tutup ya, tadi belum dibuka. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.